Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, lan saudara, adik-adik, jamaah pengajian menjelang buka bersama iftar Masjid As-Somad ingkang pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita sami tansah manjataken raos syukur dumateng sadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dumateng kita sami. Saya menika nikmat arupi kesehatan. Niki sehat sedaya Ibu. Alhamdulillah. Pas awal Ramadan niku kathah liwatuk. Saniki ta iki tambah watuk iki. Soale minum es ngamuk gitu. Kesehatan, kesempatan, ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dua nikmat yang terkadang-kadang menjadikan kita lupa. Ya. Kemudian nikmat keluarga, nikmat harta, ilmu dan sebagainya. Yang tentu menawi kula panjenengan ngitung nikmat-nikmat ingkang sampun kula panjenengan tampi pasti tidak bisa. Ya. Sejak tadi bangun tidur sampai saat ini dihitung nggak mampu. Apalagi sampai usia kita hari ini. Mungkin kalau adik-adik ada yang masih 3 tahun, ada yang 10 tahun. Nah ibu-ibu ini mungkin yang lebih dari 50 enten nggih. Enten. Kalau 50 lebih meh 60 ya. Nah, mungkin ada yang lebih dari 70. Nah, jadi berarti nikmat sing sampun dipun tampi kuatah sangat. Kuatah sangat dan tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Ngendikanipun Allah wonten surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Artosipun, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Nah, kemudian terhadap nikmat Allah ini kula panjenengan harus bersikap bagaimana? Nek sampun dipun paring nikmat niku terus ken napa? Iken bersyukur. Dan makna bersyukur niku wonten ing ati, wonten ing lisan, lan wonten ing perbuatan. Mboten ming lisan tok. Alhamdulillah. Nggih leres ning dereng komplit. Ya, termasuk kula panjenengan ngantos sing dinten menika dipun paringi sehat, saged poso dereng medhot nggih ta. Itu benar-benar karena apa? Benar-benar karena ini nikmat Allah. Allah yang memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita. Niku. Jadi keyakinan dalam hati, pengakuan dalam hati bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Termasuk dagang laris, sekolah pinter, gitu, nyambut gawe nggih lancar, itu semua dari Allah. Ya, harus ada keyakinan dalam hati kita. Nah, salah sini pun wonten ing lisan, pengakuan dalam lisan yaitu terucap alhamdulillah. Kemudian dalam anggota badan niki perbuatan termasuk ing sonten menika kula panjenengan saged rawuh wonten ing masjid menika. Nah niku thalabul ilmi niki termasuk syukur dalam bentuk perbuatan.
Jamaah rahimakumullah. Salajengipun syukur di dalam hati, ya, pengakuan dalam hati niki mengandung 3 poin, 3 unsur. Nah, 3 makna yang harus kita pahami. Yang dimaksud bersyukur dalam hati itu yang pertama adalah bersabar dalam ketaatan. Sabar niku ten pundi Bu? Ten hati. Bersabar dalam ketaatan. Wonten ing bulan Ramadan ya alhamdulillah niki kula panjenengan dipun paringi nikmat oleh Allah saged pinanggih kalian bulan suci Ramadan. Yang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan, di antaranya wonten syariat puasa, wonten syariat salat tarweh. Padahal ngendikane Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wong ini ndake poso ya kanthi iman lan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapus. Niku istimewa mboten Bu? Istimewa. Ya, padahal kalau jenengan enggak ada dosa toh? Coba kalau cek, sinten sing dosane sithik, ngacung. Sinten sing dosane akeh? Oh, kah dhewe ini sing ngomong ya. Nah, berarti ini suatu nikmat yang luar biasa kita ketemu dalam bulan Ramadan ada syariat puasa. Kalau landasan puasa kita adalah iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah. Gitu. Nih ya rakyatan nggih nindakake poso iki nggih. Lemes tenan gitu, be awan iki panas gitu. Panas ya eneng es teh jumbo, adik-adik itu nak es teh jumbo. Pengen mboten. Padahal umpamane jam 1. Wah, jam 1 diparani diteri es teh jumbo. Kamu baru puasa. Ini ada es teh jumbo. Silahkan diminum, tak kasih hadiah 200.000. Kira-kira mau enggak adik-adik ini? Enggak mau. Saat ile om sing sapa ya padha wae kene wedang panas teh es apa? Ginastel. Wong kula niku kan enggak ada jambu, Bu. Kowe jambu teng griya niku jambune jambu kluthuk tapi enek niku. Niku nek awan jan pengin niku. Nggih, men epor sore ya wis ra pengin. Dadi mang napa godaan di dalam kita melaksanakan ketaatan pada Allah menjalankan puasa itu memang benar-benar luar biasa. Dari yang lain-lainnya kata. Jadi ketika bahkan upami jenengan sampai ditantang jak gelut, jak padu kalih tiyang. Napa jenengan langgati? Oh, gak gitu lagi poso kok kon padu mlaku rekoso kok nggih. Ah niku. Nek kancane jenengan dugi ngejak grenengi, kira-kira jenengan pripun? Ogah. Nah ya enggak mau, aku lagi poso, aku kudu sabar nahan lisanku, ndak posone ora sempurna. Kita wis direwangi ket esuk. Meleh sahur kan nek dahar sahur kan mboten sekecot to nggih. Napa ngrasake enak nek sahur niku? Mboten, nggih tetep dipaksa karena ini adalah sunnah Rasul ya. Ini ibadah. Ya, tindake. Maka ini dalam melaksanakan ketaatannya harus ada sabar ya. Harus sabar. Baik niku napa dalam rangka amar ma'ruf atau nahi mungkar harus sabar. Tuh. Kemudian yang kedua kaitannya syukur dalam hati inggih menika ikhlas anggenipun ngibadah. Ikhlas anggenipun ngibadah. Ya. Ikhlas niku artinya napa? Beramal hanya mengharap ridho Allah, bukan karena yang lain. Jenengan ndake poso, jenengan ndake salat tarweh, terus napa niku? Sedekah, lajeng tilawah, napa niku jenenge darus. Menahan mulut supaya tidak ngomong yang jelek, ngampet niku wis karena Allah. Kalau semuanya itu karena Allah, kita menjalaninya dengan nyaman, gitu, nyaman.
Tidak orang mumbul ketika di alam, orang nyungsep ketika di cela. Karena apa? Niatnya hanya mencari ridho Allah. Itu. Niki kula lamjane kedah hati-hati. Sebab eneng penyakit hati sing niki sing marake amalane kula lamjane niku ilang. Iku pamit jenengan ditari posone niku mboten netes napa pripun? Purun mboten, Bu? Mboten to nggih. Lah niki enten penyakit hati sing marake posone niku mboten ditampa kaliyan Allah. Betul ning poso, tapi amalan yang lain pun juga demikian. Napa niku? Nggih menika riya. Riya mboten pilek tapi riya penyakit hati. Apa? Riya. Riya nggih menika beramal supaya dilihat orang lain. Ya, pamer, gitu. Nah, niku bahaya niku. Amali bisa hapus. Lajeng tunggale riya sum'ah. Beramal supaya didengar orang lain. Nah, ini bahaya. Sing marake amalan kula jenengan niku ilang. Padahal nggih direwangi sahur, direwangi sedina ngampet. Gitu. Nek reneng ganjarane mboten ditampi kalian Allah kan rugi. Nah, pramila hindari penyakit riya dan sum'ah. Beramal supaya diulatke wong utawa beramal supaya dirungokke wong. Ampun, ngoten. Motivasinya kalau seperti itu nanti amalan kita hilang. Lah nek anu Pak, nek adzan niku men dirungokke wong, lah beda nek syariat adzan memang harus keras. Adzan ora itu keras ya pripun gitu. Nah, salat wajib berjamaah di masjid kan kelihatan dilihat orang. Iya, kalau salat berjamaah di masjid ya harus datang ke masjid, enggak usah sembunyi. Memang syariatnya datang ke masjid. Beda. Ini kau tenggen hati ya, masalah hati. Dan ada penyakit hati lagi yang lain, yang ini sangat berbahaya lagi nih. Berbahaya sebab apa? Yang terkena penyakit ini itu tidak bisa masuk surga. Sing kena penyakit ini mboten saged mlebet swarga. Padahal niki sing hadir niki Bapak Ibu sedaya pengine munggah atau mlebu swarga. Gitu, enten mboten sing cita-citane aku pengen ning neraka Mas. Rakitan seminggu ra apa-apa, enten mboten? Oh, terampun. Ten neraka sing paling ringan iki siksane napa? Siksane niku kaki kita nginjak kerikil dari neraka, otak kita itu mendidih. Nah niku jenengan bayangke, angel dibayangke niku nggih. Wong nek awan mlampah teng mriki teng jalan iki mboten nangge sandal iki kicat-kicat tak nggih. Ah nggih panas. Lah niku otaknya mendidih. Padahal itu siksa yang paling ringan. Dan tidak sebentar. Umpamane wis 7 dina ora apa-apa Mas, engko penting mlebu swarga. 7 dina nek diitung nang donya 7.000 tahun. 7.000 tahun. Sedina ta mriko anu sama dengan 1.000 tahun. Itu. Nah, niku. Dados sedaya pengen mlebu swarga, tapi ada satu penyakit hati. Nek sing niku wau riya dan sum'ah itu bisa menghapus pahala. Penyakit hati yang satunya ini bisa menjadikan orang itu tidak bisa masuk surga. Napa niku? Sombong. Dan ada tokohnya ini. Ini napa niku? Tokoh si bapak kesombongan, tokoh sombong sepanjang masa. Sinten niku? Iblis. Ya, iblis. Kenapa iblis terkena penyakit sombong, takabur dan dia tidak masuk neraka? Itu ada ceritanya. Wonten ing surat surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artosipun, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Menika. Dan perlu Bapak Ibu pangertosi, iblis niku riyen penduduk surga. Nabi Adam nggih penduduk surga. Jadi Nabi Adam baik kula panjenengan niku baik. Itu riyen penduduk surga. Mulai sampeyan nek kula jenengan balik nggih ten swarga.
swarga, ampun tuh neraka ndak bareng karo iblis. Tapi kita kembali ke surga bersama Nabi Adam. Soalnya ini asalnya saking surga. Nah, iblis terkena penyakit takabur karena apa? Nah, ini enten apa jenenge artinya ini Kanjeng Nabi ngendika. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi Kanjeng Nabi ngendika, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lho, sithik to nggih, ora iso mlebu swarga. Ada seseorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dinamakan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Niku sombong. Ceritanya niku teng surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat termasuk iblis untuk bersujud pada Nabi Adam. Yang namanya perintah Allah itu adalah al-haq. Okay? Atau larangan Allah itu juga al-haq. Allah melarang sesuatu, maka jangan diterjang. Jadi yang namanya perintah Allah itu al-haq. Yang semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, iblis menolak perintah Allah, menolak untuk bersujud pada Nabi Adam. Maka karena dia menolak, dia termasuk batarul haq, menolak kebenaran. Dia enggan dan takabur, dan dia punya alasan. Iblis ini wonten surat Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Artosipun Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis itu terkena penyakit takabur karena menolak perintah Allah. Alasannya apa? Karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Jadi unsurnya sombong itu ada dua. Napa niku? Setunggal menolak kebenaran. Ini bahasanya ngerti nggih. Maidunan. Apa sih Bu maidu? Ngeyel. Enten mboten langsung kandhane ngeyel maidu enten. Enten nggih. Dikandani diwacake ayat-ayat suci Al-Qur'an, diwacake hadis. Ini perkataan para salaf, ulama ngeyel, ra iso nampa. Alasannya banyak. Ya, alasannya banyak. Meremehkan orang lain mungkin dari sisi usia. Ya, dia merasa lebih tua, mosok cah enom ngandani cah wong tua. Nah, ngremehke cah enom atau sebaliknya. Cah enom merasa nampa ning ngandani wong tua. Kowe wong tua mosok ngandani aku cah enom, aku kuliahku dhuwur. Nah, niku nggih sami. Ini menolak kebenaran, meremehkan orang lain, atau mungkin karena faktor harta, merasa lebih kaya, atau mungkin faktor jabatan, titel, dan sebagainya, yang menjadikan dia nggak mau menerima nasihat dari orang lain. Nah, kalau ada orang semacam itu, berarti dia sudah terkena penyakitnya iblis. Napa niku? Takabur, sombong. Siji menolak kebenaran, dua meremehkan orang lain. Nah, ini menjadi bahan muhasabah kagem kula panjenengan. Kira-kira
saya pernah enggak terkena penyakit ini, dikandani ngeyel ra gelem maido. Pernah enggak? Pernah, nek pernah berarti wis setengah penyakit iblis kena kuwi gitu. Terus senane sok ngremehi wong liya ora. Terus gayane ngremehi wong liya, wis setengah penyakit iblis dan dinane ngono kuwi berarti wis penyakit iblis nglumpuk teng ngene wong niku. Nggih. Ah menika niki sing marake ra iso mlebu swarga niku. Nggih dadi niki penyakit hati. Nggih penyakit hati. Jamaah rahimakumullah. Salajengipun kita ambil malih bersyukur di dalam hati. Yang pertama tadi sabar dalam ketaatan, yang kedua adalah ikhlas anggenipun ibadah. Ikhlas anggenipun ibadah. Nah, ada berita ya, ini dari Rasulullah, dari sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah bahwa nanti ada 3 orang yang masuk neraka pertama kali. Wonge mlebu neraka niku sing sik dhewe. Niki para juara di dalam beramal soleh. Jadi tidak napa mboten remeh-temeh, ini wong-wong sing pun hebat-hebat. Sinten niku? Yang pertama adalah mujahid. Dia mati syahid. Ya, padahal jenenge mujahidin, kemudian misalnya saat ini kan Palestina ya. Palestina ini sedaya kula jenengan nembe di dolimi oleh Israel. Nah, seandainya di situ ada umat Islam yang berjuang, berjihad ya, sampai dia syahid, itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Itu rohnya langsung dibawa oleh burung-burung berwarna hijau, kemudian diajak berputar-putar dan swarga. Ganjaran ini Bu, orang yang mati syahid. Tapi ada orang yang mati syahid masuk neraka pertama kali. Sebabnya apa? Ternyata niate mujahidin itu wau mboten ikhlas. Dan yang namanya ikhlas itu wonten ing hati. Kita nggak bisa mengatakan, oh Pak Solikin ini ra ikhlas, enggak bisa. Yang tahu cuma Pak Solikin sama Allah. Itu. Ternyata mujahidin ini wow masuk neraka karena mboten ikhlas. Dan di hadapan Allah kita nggak bisa berbohong. Mungkin tentunya kita masih bisa berbohong, apalagi kita punya pengacara hebat. Ya, kita masih menang di pengadilan dunia, tapi di akhirat nanti nggak bisa, semuanya akan terbuka. Gitu. Yang kedua, nopo? Sing mlebu neraka sik dhewe, ulama. Oh, ulama. Ya. Padahal Kanjeng Nabi ngendika, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Siapa itu? Wong sing gaweane ya, dia tekun mendalami ilmu agama, baca Al-Quran, kemudian mengajarkan pada umat. Sinten niku? Ulama. Dan ini sebaik-baik manusia. Nah, menurut Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Tetapi ada ulama yang masuk neraka pertama kali. Loh, kok sakit? Sakit sebab napa? Piyambakipun boten ikhlas anggenipun ibadah, anggenipun mengajarkan ilmu agama itu tidak ikhlas. Di hadapan Allah nggak bisa sembunyi, ya, akhirnya masukkan neraka. Dan yang ketiga adalah dermawan, dermawan, wong sing seneng aweh. Ada kegiatan masjid nyah-nyoh gitu ya, kegiatan umat, gerakan Islam, wis pokoke lomo. Dan itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau di luar bulan Ramadan itu bisa 700 kali, di bulan Ramadan wah lebih, nggak bisa dihitung. Tetapi ada dermawan yang masuk neraka pertama kali, gara-gara apa Ibu? Buatan ikhlas. Dan ikhlas itu ada di mana? Di hati. Nah menika, niki ikhlas yang gini pun ibadah. Nah saat pun yang ketiga, termasuk bersyukur wonten ing ati niku inggih menika selalu berprasangka baik kepada Allah, husnudzon. Berprasangka baik pada Allah. Bahkan ketika kita terkena musibah, dipun paringi sakit misalnya pun, diparingi sakit atau mungkin cacat,
atau mungkin kita ditinggal salah satu anggota keluarga kita mendahului. Ramadan tahun lalu masih bersama kita, Ramadan tahun ini udah enggak bersama kita misalnya, gitu. Itu kan menyedihkan. Nah, tetapi ini merupakan bagian dari takdir Allah. Maka hendaklah terhadap takdir Allah itu kita husnudzon. Takdir Allah itu enggak ada yang salah. Yang salah karena kita salah mensikapinya. Nah, mensikapi yang benar yaitu dengan husnudzon. Diparingi sakit, bersabar. Yang sabar niku ganjarane ndak ada batasnya. Wakeh ra iso diitung. Niku sabar. Sak ndure sabar enten melih napa niku? Ridho. Diparingi sakit ridho. Loh kok dia ridho? Iya, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai hambanya, maka Allah itu menguji hamba itu dengan musibah. Ketika hamba itu ridho, Allah juga ridho. Oke. Niku sak ndure sabar. Wonten meneh sing sak ndure ridho, sak ndure sabar, sak ndure ridho napa niki ekstrem niki. Bersyukur diparingi gerah malah alhamdulillah. Enten wonten Ibu sik diparingi gerah misalnya napa sakit wajah, lara untu, alhamdulillah nggih. Yang lara sing dipilih malah salah paham ya, sakit gigi ya Pak. Lara itu dipilih malah kumat larane. Ngomongnya cerak bengkel durung gler nguji coba motor, wais ambah nemen gitu. Bersyukur, alhamdulillah. Loh, kok sakit? Iya, karena dia tahu bahwasanya ketika kita ini diuji dengan musibah, kita bersabar, kita ridho, ya, bahkan kita bersyukur karena apa? Dengan sakitnya itu, dengan musibahnya itu, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Loh, itu istimewa hebat nggih. Dosanya dihapus. Dosanya dihapus. Nah, niku bersyukur wonten ing ati. Ada 3. Pertama napa Ibu? Sabar anggenipun taat. Nomor kali ikhlas anggenipun ibadah. Lajeng yang nomor 3 husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Niku. Nah, salajengipun niku bersyukur sakjroning ati. Lah sekarang bersyukur dalam bentuk lisan. Contohnya napa? Contohnya ngucap alhamdulillah. Niku bersyukur dalam lisan atau kados kula niki berdakwah niki bersyukur dalam bentuk lisan, menyampaikan kan ini bersyukur dalam bentuk lisan. Atau Bapak Ibu zikir habis sholat atau zikir pagi dan sore atau setiap saat Bapak Ibu zikir. Setiap saat zikir. Itu termasuk bersyukur dalam bentuk lisan. Jadi setiap saat kita berzikir, setiap saat kita berwudu. Kali ini Ibu ini enten yang namanya, tapi ini hampir semua orang tidak senang dengan ini. Apa nih mati? Enggak? Nggak ada yang senang mati tuh. Bahkan soal yang itu malah enten masjid ngapa menyuarakan murotal itu malah ngerti ini si mati siapa ya. Nah, mati itu kan misteri dan datangnya tidak bisa kita prediksi. Tidak harus yang sakit dulu, tidak harus yang tua dulu, ya. Tapi mati itu bisa menimpa siapapun. Nah, cita-cita kula jenengan nek saged nggih, mugi-mugi Allah paring rahmat dhateng kula jenengan. Mati dalam keadaan beramal saleh. Nggih. Tangga kula. Dadi kula niku asline Paseban. Ning ikut ibune ten Gamping mriku, Tegalrejo. Kalau wingi Ramadan hari ke berapa? Mungkin baru minggu pertama Ramadan. Niku enten jenenge Ibu Seriem. Enten tepak. Ibu Seriem ini pun almarhum. Ibu Seriem niku
Ini ceritanya bojo kula nggih. Sregepe ra umum nang masjid. Nggih, sregep banget nang masjid. Terus napa niku masjid kan ngenten iki buka bersama atas ibu-ibu niki. Niku masak nggih sregep banget. Nah, sore niku dia niku nyiapke buka kagem keluargane. Wis siape kabeh, mateng, terus leren. Sare. Apa yang terjadi? Bablas, Bu. Bablas meninggal. Kekeselan. Nah, itu meninggal di bulan puasa, dia sedang menjalankan puasa, sedang menyiapkan buka puasa. Itu kan hebat kan? Secara zahir kita melihatnya ini insya Allah husnul khotimah gitu. Nah masalah hatinya kita nggak tahu. Zahirnya ini orang hebat. Meninggal. Nah, pramila monggo kita biasakan setiap saat kita berzikir, Bapak Ibu ya. Berzikir. Soalnya nih wow, yang namanya mati itu datanya tiba. Nah, contoh yang lain bersyukur menggunakan lesan inggih menika tadarus. Nah, tadarus nek masjid iki nek nah, niku tadarus niku termasuk zikir dalam bentuk lesan. Oke, bersyukur dalam bentuk lesan. Niku. Lajeng wonten melih ngendikan ingkang sae. Ya. Sampai Rasulullah itu bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sing sapa wonge iman dumateng Allah lan hari akhir niku hari pembalasan, nggih. Sing sae dibalas kanthi kesaenan, sing tumindak Allah nggih dibalas kanthi siksa. Falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik. Auliyasmut atau diam. Ini. Jadi ketika kita mampu berkata baik, silahkan berkata yang baik. Tapi ketika nggak mampu berkata baik, maka diam itu lebih baik. Itu ya. Nek grenengi Bu, ini termasuk berkata baik atau tidak baik? Tidak baik. Berarti ketika jenengan mungkin ketemu koncone jak grenengi jenengan pripun? Es tutup kuping wae, kita nek ora kuat tutup kuping wis napa minggir. Engko ndak ikut-ikutan. Niku. Oke, menjaga lisan kita termasuk napa? Bersyukur dalam lisan. Lajeng yang terakhir inggih menika bersyukur menggunakan anggota badan. Jadi hati mengakui, lisan mengucapkan, anggota badan melaksanakan. Ing sonten menika Bapak Ibu tindak wonten masjid. Tindak wonten masjid niki dalam rangka apa? Bersyukur dalam bentuk anggota badan. Sebab thalabul ilmi itu juga ibadah, gitu. Niku. Nah, jamaah rahimakumullah. Menawi kula lan panjenengan anggenipun syukur niku sampun leres kados niki wau. Ati, lisan, perbuatan. Ini perbuatan itu termasuk mungkin sholat tarawih, sholat 5 waktu dan sebagainya. Termasuk bekerja mencari nafkah, ini termasuk. Kalau benar syukur kita, maka ayat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan nambah nikmat itu. Ketika iman semakin bertambah, biasanya diikuti dengan amal soleh. Imannya saya kuat, amal soleh ya saya kuat. Lah nek uripe awake dhewe isine iman lan amal soleh, maka yang namanya kebahagiaan itu insya Allah akan tercapai. Dalilnya putih, dalilnya surat Al-Kahfi ayat yang paling akhir, ayat 110. Famangkana yarju lika arabi fal ya'mal amalan sholihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabbnya, ketemu marang Allah, tembudine ketemu Allah ten swarga, fal yakul khaira. Fal ya'mal amalan sholih, maka hendaklah dia beramal soleh.
Dan di dalam beramal soleh adalah dia tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Artinya apa? Ikhlas. Makatan mangga isian tausiah ing santen menika masih ada waktu 3 menit. 17:47 ya Pak ya. Saya kula cekap semanten wonten leresipun menika pidhah saking Allah menawi enten lepatipun kangge jubli manah Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.